Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Gracia Vita Sardamanik dengan NIM 0811282227074. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek geometri, yaitu menjelaskan contoh soal pada materi bidang. Contoh soal yang pertama, diketahui tiga buah titik, yaitu titik A, B, dan C, di mana titik A sama dengan 3,-5,9, titik B 6,11,-12, dan titik C min 5, 3, dan 7. Dengan bidang V sama dengan 0, tentukan A. Persamaan vektoris bidang, B. Persamaan parameter bidang. Untuk penyelesaiannya, yang A persamaan vektoris bidang, dimisalkan titik A 3,-5,9 sebagai titik tetap, AB dan AC sebagai vektor arah bidang V sama dengan 0. Maka X, Y, Z-nya sama dengan X1, Y1, Z1, yaitu 3,-5,9, ditambah lambda X2 dikurang X1, yaitu 6 dikurang 3, Y2 dikurang Y1 yaitu 11 dikurang min 5 sama dengan 16. Kemudian Z2 dikurang Z1 yaitu 12 min 12 dikurang 9 yaitu min 21 ditambah new Y3 dikurang Y1 sama dengan min 5 dikurang 3 sama dengan min 8 di koma Y Y 3 dikurang Y1 yaitu 3 dikurang min 5 sama dengan 8, koma Z3 dikurang Z1 yaitu 7 kurang 9 yaitu min 2. Maka untuk persamaan vektoris bidang sama dengan X, Y, Z sama dengan 3,-5,9 ditambah lambda 3,16,21 ditambah new min 8,8,2. Persamaan ini disebut persamaan vektoris bidang V sama dengan 0. Maka untuk menjawab persamaan pada parameter bidang, kita ambil dari persamaan vektoris bidang yaitu X, Y, Z sama dengan 3,-5,9 ditambah lambda 3,-16,-21 ditambah mu min 8,8, Maka persamaan vektor sebidang dapat kita tuliskan dalam persamaan parameter bidang yaitu X sama dengan 3 ditambah 3 lambda dikurang 8 mu, Y sama dengan min 5 ditambah 16 lambda ditambah 8 mu, dan Z sama dengan 9 dikurang 21 lambda dikurang 2 mu. Persamaan ini dapat kita misalkan dalam persamaan B. Untuk soal nomor 2, diketahui tiga buah titik, di mana tiga buah titik A, B, dan C dengan nilai yang sama dengan nomor 1. Maka kita tentukan persamaan linear bidangnya. Di mana di soal nomor 1, bagian A kita sudah mendapatkan nilai para vektoris bidang. Maka untuk maka vektor arahnya yaitu A dan B, di mana vektor arahnya yaitu ada 3,16, dan vektor arah B sama dengan min 8,8, min 2. Untuk vektor bidang, normal bidang V sama dengan 0, vektor yang tegak lurus kedua vektor arah bidang. Misalkan N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0, maka N sama dengan N tegak lurus dengan A dan N tegak lurus dengan B. Maka dengan demikian N sama dengan A dikali B. Kita masukkan nilai A dan nilai B-nya yaitu 3,16,21 dikali min 8,8, min 2. Dapat kita hitung melalui determinan. Kita membuat dulu nilai I, J, dan K. 3,16,21 min 8, min 2. Untuk rumusnya yaitu positif, min, dan positif. Untuk mencari nilai I-nya, maka kita menutup bagian I, maka hasilnya 16 min 21, 8 min 2. Untuk mendapat nilai J, maka kita menutup bagian J, maka untuk J sama dengan 3 min 21, min 8 min 2. Untuk mendapat bagian K, maka kita menutup bagian K. Maka untuk nilainya 3, 16, min 8, dan 8. Untuk hasil nilai N, kita menggunakan rumus kita menjumlahkannya dengan cara 16 dikali 2 dikurang 21 min 21 dikali 8. Begitu juga untuk nilai J dan K. Maka hasilnya kita dapatkan
N sama dengan 136, min 174, min 144. Maka dengan persamaan bidang yang kita cari, dengan titik melalui titik A 3,5,9 dengan vektor normal yang kita dapat 136, min 174, min 144. Bentuk persamaan melalui sebuah titik A, X1, Y1, Z1 dengan vektor normal N sama dengan A, B, C. Maka A, X1, Y1, Z1, A 3,5,9 N, A, B, C. Maka nilai A-nya sama dengan 136, nilai B-nya 174, dan nilai C-nya sama dengan min 144. Dapat kita masukkan dalam rumus A dikali X dikurang X1 tambah B dikali Y kurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. Setelah kita memasukkan nilai titik A 3,5,9 dan titik dan vektor normal N, A, B, C, maka kita dapat hasilnya 136X dikurang 408 dikurang 174Y dikurang 870 dikurang 144Z ditambah 1296 sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya 136X dikurang 174Y dikurang 144Z ditambah 18 sama dengan 0. Maka maka hasil ini dapat kita buat dalam persamaan C. Maka persamaan C ini dapat disebut persamaan linear bidang. Untuk persamaan linear bidang ini dapat juga kita mencarinya dengan determinan, yaitu X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1. Kemudian ada XA, YA, ZA. Kemudian XB, YB, dan ZB. Di mana nilai vektor arah bidang ada B, A, dan B, di mana A sama dengan XA, YA, dan ZA. Untuk B, XB, YB, dan ZB. Kita masukkan nilai XA, YA, ZA, XB, YB, dan ZB, yaitu senilai 3, 16,-21, min 8, 8, min 8, 8, dan 2. Kemudian kita menggunakan cara yang sama untuk mencari nilai X kurang X1, maka kita akan menutupinya, maka kita akan dapat 16 min 21, 8, dan 2. Begitu juga dengan Y dikurang Y1 dan Z dikurang Z1. Maka kemudian kita jumlahkan, untuk itu kita dapat hasilnya 136X dikurang 408 dikurang 174Y dikurang 870 dikurang 144Z ditambah 1296 sama dengan 0. Maka hasilnya 136X dikurang 174Y dikurang 144Z ditambah 18 sama dengan 0. Persamaan ini dapat kita buat dalam persamaan D. Persamaan D disebut juga persamaan linear, di mana persamaan D sama dengan persamaan nilai C. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kita menentukan persamaan linear bidang yang melalui titik P, min 5, 3, 7, dan di mana diketahui sejajar dengan bidang V1 sama dengan 136X dikurang 174Y dikurang 144Y ditambah 18 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan persamaan bidang yang dicari adalah V2, di mana rumus V2 sama dengan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, di mana bidang V2 sama dengan sejajar dengan V1. Karena itu, vektor normal bidang V2 sama dengan vektor normal bidang V1. Dimisalkan N1 adalah vektor normal bidang V1 dan N2 adalah vektor normal bidang V2. Maka N1 sama dengan N2. Untuk bidang V1 diketahui dalam soalnya tadi 136X dikurang 174Y dikurang 144Z ditambah 18. Maka untuk N1-nya kita dapat 136, min 174, min 144. Demikian juga dengan N2, dikarenakan N1 sama dengan N2. Maka kemudian kita persamaan bidang V2 adalah persamaan bidang melalui titik P, min 5,3 dan 7. Di mana kita ketahui vektor normal N2-nya itu sama dengan N1, yaitu 136, min 174, min 144.
Kemudian kita menggunakan rumus di mana A dikali X kurang X1 ditambah B dikali Y kurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. Kemudian kita memasukkan titik P-nya yaitu min 5, 3, dan 7 ke dalam X1, Y1, Z1. Dan nilai A, B, dan C yaitu titik vektor arah dari N2. Maka kita dapat hasilnya 136X ditambah 160 dikurang 174Y dikurang 144Y ditambah 1008 sama dengan 0. Maka setelah kita hitung hasilnya 136X kurang 174Y dikurang 144Y ditambah 2210 sama dengan 0. Adapun cara kedua yaitu di mana bidang V2 sejajar dengan bidang V1. Maka persamaan bidang V1 sama dengan 136X dikurang 174Y dikurang 144Y sama dengan 0. Di mana rumus bidang V2 adalah V2 sama dengan 136X dikurang 174Y dikurang 144Y ditambah D sama dengan 0. Maka dikarenakan V1-nya sama tidak ada D-nya, maka kita akan mencari nilai D dari soal V1. Maka kita masukkan nilai titik P-nya ke dalam bidang V2. Maka didapat hasilnya min 2210 ditambah D sama dengan 0. Maka nilai D-nya dipindahkan ke kanan sehingga menjadi positif. Maka didapatkan nilai persamaan bidang V2-nya 136X dikurang 174Y dikurang 144Z ditambah 2210 sama dengan 0. Maka hasil nilainya dengan menggunakan cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Kemudian soal nomor 4, nyatakan persamaan bidang V sama dengan 4X dikurang 7Y ditambah 4Y ditambah 14 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hesse. Untuk penyelesaiannya, bentuk normal dari persamaan bidang V sama dengan AX tambah BY tambah CY tambah D sama dengan 0 adalah X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah J cos gamma sama dengan P. Dengan P-nya sama dengan min D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat harus bernilai positif. Maka didapat nilai cos alpha sama dengan A per mutlak N. Sedangkan cos beta sama dengan B per mutlak N dan cos gamma sama dengan C per mutlak N. Dengan nilai mutlak N sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk panjang vektor normal bidang sama dengan V sama dengan AX tambah BY tambah CY tambah D sama dengan 0. Maka kita akan mencari nilai cos alpha, nilai cos beta, dan nilai cos theta dengan rumus yang tadi. Maka kita dapat hasilnya untuk cos alpha yaitu 4 per 9, untuk cos beta sama dengan min 7 per 9, sedangkan cos gamma 4 per 9. Di mana nilai P-nya yaitu min 14 per 9. Di mana dalam syaratnya itu nilai P harus positif. Maka dapat kita kalikan ke dalam bilangan negatif. Maka untuk persamaan normal bidang Hess didapat setelah dikali negatif yaitu min 4 per 9X ditambah 7 per 9Y dikurang 4 per 9Z sama dengan 14 per 9. Dikarenakan hasilnya sudah positif, maka persamaan normal bidang Hess yaitu sebagai berikut. Min 4 per 9X ditambah 7 per 9Y dikurang 4 per 9Z sama dengan 14 per 9. Untuk soal nomor 5, tentukan persamaan bidang W yang melalui titik P 357 dan melalui garis potong bidang-bidang V1 sama dengan 4X kurang 7Y tambah 4Y tambah 14 sama dengan 0. Dan V2 sama dengan 3X tambah 5Y tambah 9Y tambah 16 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, di mana rumus bidang W sama dengan V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Maka dapat kita masukkan dalam rumus V1-nya itu 4X dikurang 7Y
tambah 4Y tambah 14 ditambah 3X tambah 5Y dikurang 9Y tambah 16 sama dengan 0. Maka melalui titik P 3, 5, 7, maka memenuhi persamaan bidang W, maka dari situ dapat kita hasilkan nilai lambdanya setelah kita masukkan titik 3, 5, 7 ke rumus V1 tambah lambda V2-nya, maka 12 dikurang 35 ditambah 28 ditambah 14 ditambah lambda kali 9 tambah 25 dikurang 63 ditambah 16. Untuk hasilnya sama dengan 19 dikurang 13 lambda sama dengan 0. Maka hasil lambda didapat 19/13. Kemudian nilai lambdanya kita masukkan ke dalam persamaan 4X dikurang 7Y ditambah 4Y tambah 14 ditambah lambda dikali 3X tambah 5Y dikurang 9Y tambah 16 sama dengan 0. Kemudian setelah kita substitusikan, kita dapat menyamakan penyebutnya. Maka didapatkan hasilnya 52/13X ditambah 57/13X dikurang 91/13Y ditambah 95/13Y ditambah 52/13Y dikurang 171/13Y tambah 182/13 dan tambah 304/13 sama dengan 0. Setelah kita jumlahkan, maka didapat hasil persamaan bidang W sama dengan 82/13X ditambah 4/13Y dikurang 119/13Y tambah 468/13 sama dengan 0. Sekian dan terima kasih tentang penjelasan contoh soal dalam materi bidang mulai contoh soal nomor 1 dan nomor 5. Terima kasih, Bu.